Halo sobat pembelajar, apa kabar semuanya? Dimanapun kalian berada, semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat selalu. Dan semoga apa yang kalian usahakan, apa yang kalian cita-citakan, dinaungi kesuksesan. Baik, dalam video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang faktor prima dan faktorisasi prima. Nah, bagi kalian yang belum sempat mempelajari materi dalam video-video sebelumnya, sebaiknya kalian pelajari dulu materi di video-video sebelumnya agar materi kali ini bisa kalian pahami dengan baik. Baik, kita lanjut ke pengertian dari masing-masing terlebih dahulu. Yang pertama, pengertian dari faktor prima. Faktor prima adalah bilangan prima yang bisa membagi habis suatu bilangan atau sebuah bilangan. Contohnya kita lihat berapakah faktor prima dari 18. Nah, di pembelajaran sebelumnya ada materi tentang menentukan faktor dari sebuah bilangan dengan membuat tabel perkalian yang menghasilkan bilangan tersebut. Nah, kita akan coba gunakan metode tersebut untuk menentukan faktor prima dari 18. Kita membuat tabel perkalian yang menghasilkan 18. Maka akan tampak seperti ini. Perkalian yang menghasilkan bilangan 18 adalah 1 dikali 18, 2 dikali 9, 3 dikali 6. Sehingga faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Dari faktor 18 tersebut, di sana terdapat bilangan prima, yaitu 2 dan 3. Maka, faktor prima dari 18 adalah 2 dan 3. Selanjutnya, faktorisasi prima. Faktorisasi prima merupakan bentuk perkalian bilangan-bilangan prima dari sebuah bilangan atau suatu bilangan. Dan untuk menentukan faktorisasi prima dari sebuah bilangan bisa dilakukan dengan memfaktorkan bilangan tersebut atau lazim dikenal dengan istilah pohon faktor. Agar lebih jelas kita lihat contoh di sini. Tentukan faktorisasi prima dari 18. Kita akan memfaktorkan 18. Caranya, kita akan membagi 18 ini dengan bilangan prima. Nah, nanti akan terdapat dua garis yang terhubung dengan 18 ini, yaitu garis ke sebelah kiri bawah dan garis ke sebelah kanan bawah. Garis-garis ke sebelah kiri bawah itu menunjukkan bilangan prima pembagi. Sementara garis ke sebelah kanan bawah adalah hasil pembagiannya. Nah, kita tentukan bilangan prima yang bisa membagi habis 18 terlebih dahulu. Yang pertama yaitu 2. 18 dibagi 2 hasilnya 9. Kita letakkan di sini. 9 bukan bilangan prima, sehingga kita harus membagi lagi 9 dengan bilangan prima. Jelas 2 sudah tidak mungkin digunakan untuk membagi bilangan 9. Nah, maka bilangan prima berikutnya yang kita gunakan adalah 3. 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Dan hasil yang ini merupakan 3 ini merupakan bilangan prima. Sebetulnya kita sudah bisa menentukan faktorisasi prima dari 18. Namun kadang ada yang membuat pohon faktor seperti ini. 18 dibagi 2 hasilnya 9. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Awalnya sama, tetapi cara yang kedua ini membagi lagi 3 dengan bilangan prima sehingga sampai hasilnya 1. Jadi ada dua versi, yang manapun pada dasarnya sama. Silahkan kalian gunakan cara yang menurut kalian mudah. Nah, hasil pemfaktoran dari 18 itu terdapat bilangan-bilangan prima pembaginya yaitu 2
dan 3 sebanyak 2 kali. Maka faktorisasi dari 18 adalah 2 kali 3 kali 3. Nah, di sini karena ada 2 bilangan prima yang sama, maka bisa dituliskan menjadi 2 kali 3 pangkat 2. Contoh yang berikutnya. Tentukan faktorisasi prima dari 24. Maka kita bagi 24 dengan bilangan prima. Yang pertama kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 12. 12 dibagi 2. Hasilnya adalah 6. Dan 6 dibagi 2. Hasilnya 3. Oke, kita gunakan cara yang seperti ini. Ketika hasilnya sudah bilangan prima, kita cukupkan sampai di sini. Sehingga berdasarkan poin faktor yang kita buat, faktorisasi prima dari 24 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3. Dan di sana terdapat 3 buah bilangan prima yang sama. Maka penulisannya dapat menjadi 2 pangkat 3 dikali 3. Contoh yang ketiga. Selain dalam bentuk font faktor, pemfaktoran juga bisa dilakukan dalam bentuk tabel. Pada dasarnya sama, hanya saja kita membuat dalam bentuk tabel. Akan tampak seperti ini. Ada 2 buah kolom dalam tabel ini. Kolom yang sebelah kanan nanti ini akan berisi bilangan yang akan kita faktorkan dan hasil pembagian dengan bilangan prima. Kita letakkan di kolom sebelah kanan. Dan kolom sebelah kiri kita tempatkan bilangan-bilangan prima pembagi. Nah, kita tentukan bilangan prima yang bisa membagi 30 yaitu 2. Kita letakkan 2 di sini. 30 dibagi 2 hasilnya adalah 15. Kita letakkan di sini. 15 kemudian dibagi 3 hasilnya adalah 5, dan 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1. Nah, maka di sini terdapat bilangan-bilangan prima pembagi yaitu 2, 3, dan 5. Sehingga faktorisasi prima dari 30 adalah 2 kali 3 kali 5. Baik, dari penjelasan tadi, maka kita bisa melihat bahwa antara bilangan faktor prima dan faktorisasi prima itu memiliki perbedaan. Kita lihat perbedaan tersebut pada tabel berikut ini. Yang pertama, dari pengertian bahwa faktor prima itu adalah bilangan-bilangan prima yang bisa membagi habis sebuah bilangan, atau faktor prima adalah bilangan prima yang menjadi unsur perkalian dalam suatu bilangan. Sedangkan faktorisasi prima adalah bentuk perkalian bilangan-bilangan prima dari suatu bilangan. Kemudian perbedaan yang kedua, faktor prima dituliskan dengan koma untuk memisahkan dengan bilangan prima yang lain. Contoh 2,3,5. Sementara faktorisasi prima dituliskan dalam bentuk perkalian. Perbedaan yang ketiga, yaitu ketika kita memfaktorkan, jika terdapat bilangan prima yang sama, faktor prima hanya dituliskan 1 kali. Tetapi jika dalam faktorisasi prima terdapat bilangan prima yang sama, lebih dari 1, itu dituliskan sesuai dengan banyaknya bilangan prima tersebut. Untuk lebih jelas, terutama pada perbedaan antara faktor prima dan faktorisasi prima yang ketiga, kita lihat contohnya. Misal, tentukan faktor prima dan faktorisasi prima dari 60. Kita gunakan pemfaktoran dengan cara tabel seperti ini. 60 kita bagi 2 hasilnya 30. 30 dibagi 2 hasilnya 15. 15 bagi 3 hasilnya 5, dan 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1.
Di sini bilangan primanya adalah 2, 2, 3, dan 5. Maka dari sini bisa ditentukan bahwa faktor prima dari 60 adalah 2, 3, dan 5. Jadi ketika dalam proses pemfaktoran terdapat bilangan prima 2 yang digunakan sebanyak 2 kali, tetapi ketika dalam faktor prima dituliskan hanya 1 kali saja. Sedangkan kalau dalam faktorisasi prima harus tetap dituliskan sesuai dengan banyaknya. Jadi faktorisasi prima dari 60 adalah 2 kali 2 kali 3 kali 5. Atau bisa dituliskan juga menjadi 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Baik, demikian pembelajaran kali ini tentang faktor prima dan faktorisasi prima. Semoga materi dalam pembelajaran kali ini bisa kalian pahami dengan baik, dan semoga juga pembelajaran kali ini tetap bermanfaat, dan sampai jumpa di video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.